Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi bersama saya Siti Syahani dalam liputan wawancara dengan topik pembelajaran daring di masa pandemi. Baik, kali ini rekan saya yang berada di lokasi yaitu Siti Nuraini akan mewawancarai seorang narasumber. Langsung saja kepada rekan saya untuk memulai wawancara. Silakan rekan Siti. Terima kasih kepada rekan saya Susi yang berada di ruang studio. Baik, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu salah seorang guru SMK Puskowata Ayun yang bernama Bapak Muhammad Rizky Pauji SPD. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, saat ini baik. Baik, kali ini kami akan mewawancara Bapak dengan topik pembelajaran daring di masa pandemi. Pertanyaan yang pertama, selain menjadi guru, apakah Bapak menjabat sebagai pembina atau profesi lain? Ya, alhamdulillah saya dipercaya oleh sekolah menjabat sebagai pembina suatu organisasi yang ada di Ayun, yaitu Sanggar Seni. Balik lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Bapak, virus corona atau COVID-19 itu apa? Menurut saya dari pembelajaran biologi, virus corona itu adalah salah satu spesies di mana dinamakan corona atau COVID-19 itu adalah corona ICC virus di mana menyerangnya itu karena pernapasan gitu. Kalau kita ada contohnya terkena infeksi virus, berarti yang kena ke tubuh kita itu adalah sistem pernapasan. Nah, kenapa kita diadakan vaksin di Indonesia? Itu berasalnya itu dari virus corona juga. Jadi vaksin itu berasal dari virus juga, tapi sesudah dari difiltrasi sehingga tubuh ini menjadi kuat terhadap virus corona. Gitu. Jadi virus corona itu virus atau gejala yang menyerang setiap makhluk hidup, terutama kepada pernapasan. Baik. Menurut Bapak, apa dampak positif dan negatif bagi guru pada saat pembelajaran daring? Menurut saya kalau pembelajaran secara daring positif dan negatifnya itu kebanyakan 30% negatif, kebalik 30% positif dan 70% negatif. Kenapa? Karena di zaman pandemi ini ketika siswa dibebaskan menggunakan gadget atau secara online, di mana siswa ini terdapat beberapa orang, tapi tidak keseluruhan, hanya beberapa orang yang menyalahgunakan atas faktor sistem secara daring. Kenapa? Karena ya siswa ada faktor juga nih, pada faktor pertama siswa, kedua sekolah, ketiga guru, yang keempat adalah orang tua. Kenapa? Karena dalam sistem pandemi secara daring ini empat faktor itu sangat berpengaruh, di mana siswa baik atau tidak menggunakan gadgetnya secara sempurna untuk menggunakan daring. Orang tua baik tidak mengawasi siswa anak tersebut untuk belajar secara daring. Yang ketiga sekolah siap tidak untuk memfasilitasi orang yang tidak mempunyai gadget itu di sana. Dan ketiga guru siap tidak untuk memanfaatkan daring secara benar-benar daring, di mana kalau kita kan ada sistem webinar, classroom dan sebagainya. Menurut saya itu hanya 30% positifnya dan kebanyakan itu adalah negatif gitu. Kenapa negatifnya? Siswa dapat mengunduh atau mengakses link yang tanda kutip ya, menjadi seperti itu. Nah, ketika siswa berpendapat seperti itu, maka perhatian apa yang harus ada lebih dari sekolah, dari orang tua maupun dari gurunya. Sedangkan positifnya bagi kami seorang guru banyak. Pertama, kalau kita belajar daring, otomatis kita tidak berangkat ke sekolah, tidak melakukan bensin, tidak menggunakan kendaraan. Yang jelas kita banyaknya rebahan, tidur, sholat, makan, dan sebagainya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu, seberapa besar dampak COVID-19 dalam dunia pendidikan? Sangat berperan dan sangat berdampak luar biasa pada pembelajaran. Ketika bangsa Indonesia sekarang sedang terjatuh dalam ekonomi, dalam pembelajaran, dan dalam virus corona ini, ketika kita bangsa Indonesia terus sekarang masih ada PPKM diperpanjang sampai tanggal 26 September. Apa salahnya ketika kita mempunyai suatu maintenance pemikiran, sekolah tetap jalan saja? Karena generasi penerus yang ada di Indonesia ini, siapa lagi kalau bukan siswa? Ketika kita sudah mati, contohnya orang-orang yang ada di di rejim penguasa sudah mati, siapa yang akan menggantinya? Kalau tidak ada siswa sekolah atau siswa yang sedang belajar. Sekarang ini sudah berkurang ketika pembelajaran siswa, ketika siswa sadar akan dirinya itu sebagai pelajar, sekarang sudah kurang gitu, dimana agent of change ini sangat luar biasa terpengaruh dalam adanya pandemi ini. Kenapa? Karena pembelajaran secara daring itu tidak membuat solusi yang solutif,
Kenapa? Karena kalau pembelajaran secara daring, apa yang dilakukan siswa itu tidak semestinya yang dilakukan secara tatap muka. Kalau tatap muka kan guru dengan murid bisa langsung, bisa mengetahui mana kesalahannya, mana kekurangannya, dan bagaimana cara kita membuat solusi yang sangat luar biasa ke siswanya. Nah, untuk pandemi ini mungkin sangat terjatuh dan sangat juga berpengaruh dalam hal pembelajaran, sehingga generasi penerus yang ada di Indonesia ini secara tidak langsung terkikis akan adanya pandemi ini. Jadi kesimpulannya ketika kita pembelajaran secara daring, adanya corona, COVID-19 sangat berpengaruh terhadap generasi-generasi, terutama pembelajaran dan terutama pada faktor ekonomi, itu sangat berpengaruh luar biasa. Bagaimana perasaan Bapak saat mengajar dalam kondisi atau keadaan daring? Perasaan saya campur aduk, di mana ketika kita bahagianya kita tidak ke sekolah gitu, kita tidak menggunakan alat transportasi, tidak mengeluarkan bensin, kita ya bisa diam di rumah dan sebagainya. Bangun tidur pun bisa melakukan daring. Maupun kita lagi, contohnya lagi di WC ya, secara kasarnya habis dari WC tidak mandi dan sebagainya, bisa langsung daring. Kenapa? Karena tidak ada faktor tatap muka, maupun kita bawa badan dan sebagainya, ya kita tetap aja kan berjalan karena tidak ada yang tahu gitu kan siswa. Nah, kalau kita sedangkan tatap muka, ya apa boleh buat, kita dipaksa untuk bersih, dipaksa untuk menarik supaya anak nyaman dengan kita atau siswa nyaman dengan kita. Kalau kita soalnya daring, ya manfaatnya pada kita itu seadanya saja gitu, sehingga faktor silabus, RPP dan sebagainya itu tidak digunakan. Asal kita sudah melaksanakan daring, sudah melaksanakan tatap muka secara online, secara webinar dan sebagainya, ya udah kita laksanakan saja, sehingga manfaatnya ya kita bisa mengadakan pembelajaran dalam keadaan apapun gitu, dalam keadaan apapun, situasi apapun, sehingga tidak ada hal yang diwajibkan bagi kita untuk mandi, untuk sarapan dan sebagainya. Bebas lah kita terhadap pembelajaran secara daring. Oke, apakah pembelajaran daring dikatakan efektif? Menurut saya 100% tidak efektif. Kenapa? Kenapa? Karena ya tadi dialaskan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya, pertanyaannya secara 100% tidak efektif karena tidak ada pengaruh perubahan terhadap siswa, pengaruh perubahan terhadap guru, dan pengaruh perubahan terhadap generasi penerus yang ada di bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa perbedaan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka? Menurut saya pembelajaran daring dan tatap muka berbedanya itu sangat luar biasa berbeda. Tadi juga dikatakan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kalau kita belajar secara daring, perbedaannya itu kita tidak dapat memperhatikan siswa secara keseluruhan. Kalau tatap muka kita bisa memperhatikan siapa siswa yang berprestasi, siapa siswa yang dapat menggunakan pembelajaran secara efektif, dan siapa siswa yang bisa benar-benar berprestasi di kelasnya. Kalau pembelajaran secara online, apa yang akan kita nilai? Sedangkan ya persoalan-persoalan yang ada di dalam online itu tidak sama sekali menjadi solusi yang sangat luar biasa kepada siswanya. Siswa dari tadinya kita paham tatap muka dengan kita, sehingga kita bisa langsung tanya jawab, misalkan di online ini kalau bisa menggunakan classroom, webinar dan sebagainya, hanya tatap muka secara ya kalau bisa dikatakan laptop, komputer dan sebagainya, HP dan sebagainya. Ya kalau bisa dikatakan perbedaannya itu luar biasa signifikan, perbedaannya ketika tatap muka dengan daring atau online. Sangat tidak dianjurkan lah, bagi saya tidak dianjurkan karena proses daring ini sangat menjadi hal yang sangat penghalang bagi pengalaman, wawasan, serta proses pembelajaran, sehingga siswanya itu menjadi acuh terhadap pembelajaran. Mengapa dalam pembelajaran daring siswa sering mengeluh karena banyaknya tugas? Iya, betul. Kenapa? Karena di dalam proses daring, saya tadi katakan, ketika orang yang guru-guru senior itu tidak bisa menggunakan aplikasi atau sistem perangkat lunak yang ada di komputer, apa salahnya ketika menggunakan sistem media sosial, WA? Ketika guru memberikan tugas, ya kebanyakan tugas seperti itu, WA, tidak tatap muka secara tidak langsung atau daring menggunakan aplikasi yang lainnya, hanya menggunakan sistem media sosial, yaitu WA. Tugasnya ini, materinya ini, kebanyakan guru seperti itu, matematika, nyatat, menulis, dan sebagainya. Tidak ada solusi yang sangat luar biasa bagi sistem daring ini. Sehingga kenapa siswa mengeluh? Pantas saja mengeluh karena penggunaan sistem medianya saja itu bisa dikatakan tidak seutuhnya digunakan, gitu kan.
kalau kita contohnya memanfaatkan media-media yang lain, YouTube dan sebagainya, tidak hanya tugas mencatat iya, paham enggak gitu kan? Itu yang dikasihani kepada siswa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja tantangan bagi guru dalam mengajar pembelajaran daring? Tantangannya mungkin kasihan ya, kasihan bagi orang-orang yang usia lebih tua daripada saya, kasihan lebih kepada orang tua yang umurnya lebih tua daripada saya. Kenapa? Karena faktor digital atau iptek, ilmu perkembangan teknologi, itu orang tua yang minim pengetahuannya. Kenapa? Karena kalau orang tua cara menyalakan komputer aja gimana gitu kan, takut dan sebagainya, apalagi terhadap sistem-sistem lunak yang ada di dalam komputer atau di dalam sistem operasinya. Ketika orang tua itu ekstra saja tidak mampu atau tidak bisa, bukan tidak bisa, kurang mampu, apalagi pembelajaran yang dikatakan menggunakan 100% digital, kasihan gitu kepada orang-orang yang lebih tua atau kurang berpengalaman tentang itu. Menurut saya kalau umuran saya itu tidak apa-apa, kita bisa, kendalanya bisa menyelesaikan dan sebagainya. Yang menjadi kendala itu buat orang-orang atau guru-guru senior yang ada di sekolah tertentu. Kasihan bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara kita membuat sistem daring ini sempurna gitu. So dikatakanlah tidak sempurna sistem daring ini karena ya seperti itulah daring. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara untuk mewujudkan pembelajaran daring agar efektif dan menyenangkan bagi siswa? Ya, untuk pembelajaran daring secara efektif dan menyenangkan bagi siswa itu kesadaran tadi juga faktor yang 4, ketika siswa, orang tua, guru dan sekolah ini sangat berperan aktif dalam pembelajaran daring. Kenapa? Karena siswa itu menyenangkan seperti apa kita harus tahu sebagai guru, dan orang tua harus memperhatikan anak kita itu benar-benar fasih atau tidak menggunakan tentang bahasa yang bisa dikatakan bahasa daring ini, paham tidak atau daring ini prosesnya seperti apa. Dan yang ketiga adalah sekolahnya, sekolah siap tidak memfasilitasinya. Ketika memfasilitasi orang yang tidak punya media terhadap gadget dan sebagainya menggunakan sistem daring, siap tidak sekolah untuk membiayai, memfasilitasi dan sebagainya. Kalau bisa dikatakan sekolah siap, orang tua siap, guru siap, dan seorang siswa itu siap, maka pembelajaran yang akan kita timbulkan itu sangat bisa dikatakan efektif karena ada kesadaran dari 4 faktor tersebut. Kalau tidak sadar, contohnya guru sadar, sekolah sadar, siap memfasilitasi, orang tua sadar. Nah, yang menjadi poin utamanya itu adalah seorang siswa. Siswa akan sadar tidak dalam proses daring. Kalau sadar, siswa pasti, oh oke, kita daring. Selama guru bisa menjelaskan secara terperinci dan memahami apa yang dikatakan oleh guru, siswa itu maka akan dikatakan menyenangkan. Kenapa? Dan dalam proses pembelajaran juga ada media, ada model, sehingga guru itu bisa berpikir modelnya seperti apa nih ketika ada pembelajaran daring. Ketika ada pembelajaran daring ini, model apa yang harus digunakan, media apa yang harus digunakan, sehingga itu sangat berperan luar biasa dalam proses pembelajaran daring. Sehingga 4 faktor ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran daring. Sadar akan siswanya, sadar akan gurunya, sadar sekolahnya, dan sadar orang tuanya. Pasti akan menyenangkan menurut saya. Cukup ya atas jawabannya. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ada. Oke, siap. Oke. Menurut Bapak, apakah pembelajaran daring dapat meningkatkan produktivitas siswa? Pembelajaran daring tadi persoalan-persoalan dari mulai pertama sampai akhir, produktivitas siswa terhadap hal pengetahuan dan sebagainya, pengalaman. Produktivitas siswa itu berarti siswa mampu membuat, siswa mampu aktif, siswa mampu memahami apa yang dikatakan guru. Produktivitas siswanya itu kita bisa dikatakan minus lah. Minus kenapa? Tidak ada plusnya ketika kita pembelajaran daring, sehingga apa yang dilakukan oleh guru, oleh siswa, produktivitasnya di mana? Menurut saya produktivitasnya di mana? Dan bisa dikatakan tidak ada hal yang bisa menjadikan pembelajaran itu membuat siswa produktif. Kenapa? Karena ya tadi dijelaskan juga pengaruh daring ini sangat luar biasa, sehingga siswa dipaksa untuk mengerjakan tugas, mengerjakan apapun yang ada diberikan oleh guru, dan siswa mampu dipaksakan untuk proses secara tidak tatap muka atau daring. Kenapa? Karena siswa ini sangat keterpaksaan gitu. Keterpaksaannya di mana? Ketika pembelajaran daring diberikan tugas, ya mumet siswa itu, mumet, dan guru itu dipaksa untuk sabar gitu ketika menghadapi seorang siswa.
dan chattingnya seperti apa dengan guru. Ada juga kan proses pengalaman siswa ngechatnya A gitu kan kepada seorang guru, A gimana ini, padahal itu adalah guru dengan murid gitu kan, tidak ada produktivitasnya lah kalau menurut saya, hanya ada keterpaksaan, mumet, dan tadi itu lagi apa namanya, tadi teh garing lah, bukan berarti daring tapi garing, tidak ada hal yang luar biasa dalam hal pembelajaran secara daring menurut saya. Apa manfaat yang dapat diperoleh oleh guru selama mengajar daring? Manfaatnya mungkin secara manfaat biologisnya banyak. Kenapa? Karena kita bisa tidur, bisa rebahan, bisa istirahat dengan cukup, atau bukan cukup lagi, keterbanyakan itu istirahatnya. Karena pembelajaran contohnya dari mulai jam 7 kita pembelajaran beresnya sampai jam 9 dan bisa di sana udah gitu kan. Habis jam 12 kita ngajar lagi sampai jam 2 udah gitu. Manfaatnya biologis sangat tercukupi atau malah lebih untuk biologisnya. Manfaat untuk kesehariannya mungkin menurut saya manfaatnya itu ketika kita dapat memahami bahwasannya berintrospeksi diri, kita itu sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan secara baik dan apa yang harus kita lakukan secara luar biasa, dan bagaimana cara kita memanfaatkan waktu seefisien mungkin dan bisa meluangkan serta menjalankan apa yang kita akan lakukan. Contohnya ketika kita belajar daring, manfaat yang pertama kita bisa membuka ruang usaha, ya, ruang usaha di mana kita bisa membuat produk lah, kita bisa menjual apalah, sangat luar biasa efisiensi buat pembukaan kewirausahaan. Itu manfaatnya itu mungkin yang bisa dapatkan. Dan faktor keluarga juga sama, bisa secara lama berkumpul dengan keluarga utama, itu yang bisa disampaikan. Oke Pak, dari pengalaman yang telah Bapak alami, bagaimana komentar Bapak bagi guru dan apa usulan semua guru untuk mengembangkan pembelajaran daring? Pertanyaan yang luar biasa sekali, di mana ketika kita sadar akan pembelajaran daring, proses pembelajaran daring ini kita manfaatkan secara seutuhnya. Proses pembelajaran daring ini kita luangkan secara luar biasa, di mana kita bisa dapat memberikan hal terbaik bagi siswa, bagaimana kita menyampaikan secara baik. Tapi tetap menurut saya proses pembelajaran daring ini komentarnya itu tidak sangat efisien sekali dan tidak sangat menjadi solusi yang solutif bagi kita selaku guru, dan menjadi hal penghalang untuk siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga yang terpenting dalam proses pembelajaran ini adalah ketika sadarnya siswa dengan guru dalam tatap muka dan yang berada dalam kelas, sehingga apa yang kita lakukan bisa diagendakan secara, kalau kita tetap muka contohnya agenda hari ini RPP-nya atau sistem pembelajarannya ini. Kalau daring kan apa? Tidak ada kejelasan di mana kita prosesnya tatap muka seperti ini, penilaiannya seperti ini, tidak ada. Kalau menurut saya untuk semua guru yang jelas, yang paling inti satu kata, sabar bagi seorang guru, dan bagi seorang murid jangan mumet lah, jangan mumet sama tawakal apa yang kita laksanakan, karena ini program pemerintah, laksanakan saja. Kalau kita contohnya mau tetap muka, siap tidak untuk divaksin, siap tidak untuk lesson, karena sebelum pembelajaran secara tetap muka, kita kan guru katanya kalau sekolah ingin melaksanakan tetap muka secara langsung, guru wajib divaksin. Kita merasa dibohongi kan oleh pemerintah. Kenapa? Habis kita divaksin, tidak ada pembelajaran secara tatap muka. Kita sama merasa dibohongi. Saya Rizky Fauzi, Pak Jokowi, tolong dengarkan aspirasi saya. Dimana ketika kita habis divaksin, tidak ada pembelajaran secara langsung. Kenapa? Karena kita merasa dibohongi oleh pemerintah. Kalau contohnya, murid siap untuk divaksin sekarang, kan tahap sekarang bagian atau yang dilaksanakannya kepada siswa. Nah, siswa siap untuk divaksin. Katanya bisa melaksanakan tatap muka secara 100%. Dan untuk yang kedua, ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita prosesnya harus mendapatkan CD Jawa Barat atau Dinas Pendidikan. Ini mau disusahkan, mau dibodohkan bangsa ini, atau mau kemanakan arah bangsa ini gitu kan oleh pemerintah. Sedangkan generasi penerus yang ada pada bangsa ini tergantung pada pembelajaran atau pada siswa yang ada di sekolah gitu. Mau apa negara ini? Apakah ingin maju atau berkembang, tergantung generasi penerusnya. Kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda makan pengguncang dunia. Sekarang malah berikan aku 10 pemuda makan
maka akan memainkan Mobile Legends atau PUBG dan sebagainya karena sistem daring ini. Siswa meluangkan waktunya banyak dengan menggunakan game online, bukan dalam proses pembelajaran. Intinya kepada guru dan kepada siswa, sabar. Yang jelas apa yang akan dilakukan sekarang, apa yang terjadi sekarang bagi kita yang menganut agama Muslim ini sudah menjadi ketentuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita tunggu hikmahnya dan apa yang terjadi pada sekarang itu pasti ada hikmahnya nanti di masa depan. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas segala kesempatan yang Bapak berikan. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas mengajarnya dan istirahatnya. Tidak, sama-sama. Dan mohon maaf ketika jawabannya itu mengkritik pemerintah karena ini adalah apresiasi dari rakyat.